Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Rizky Hidayat, asal Kabupaten Malang. Saya adalah salah satu mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Sesuai dengan tugas PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni membuat video resume akan materi-materi yang telah disampaikan dengan format 2 materi di hari pertama dan 4 materi di hari kedua. Maka dari itu, saya akan menyampaikan materi-materi tersebut sesuai dengan arahan panitia, yakni di hari pertama mengambil 2 materi untuk diresum. Saya mengambil 2 materi, yakni wawasan bidang akademik dan wawasan bidang kemahasiswaan. Adapun wawasan bidang akademik ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yakni Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Beliau menyampaikan bahwa ada sekitar 3.750 mahasiswa dari 78.430 mahasiswa yang telah mendaftar, yang dibagi dalam 6 jalur, yakni SNMPTN, SBMPTN, UMPTKIN, Sepan PTKIN, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang kedua yakni Fakultas Syariah, yang ketiga yakni Fakultas Ekonomi, yang keempat yakni Fakultas Psikologi, yang kelima yakni Fakultas Sains dan Teknologi, yang keenam yakni Fakultas Humaniora, yang ketujuh yakni Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Dan ada sekitar 46 program studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus ini sekarang berada pada tahap International Recognition dan International Reputation. UIN telah mendesain kurikulum berwawasan internasional sejak tahun 2008, telah mendapat sertifikat ISO, dan pada tahun 2020 ada 4 prodi yang telah akreditasi AON QA. Beliau juga menyampaikan adapun sarana-sarana yang bisa mendukung mahasiswa dalam proses pembelajaran, yakni yang pertama Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu yang pertama kedalaman spiritual, yang kedua keagungan akhlak, yang ketiga keluasan ilmu, dan yang keempat yakni kematangan potensial. Yang kedua yakni pengembangan bahasa asing. Pengembangan bahasa asing ini meliputi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Yang ketiga yakni Rumah Tahfidz Quran dan Hay'atut Tahfidzil Quran. Sarana ini adalah yang mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Dan sekarang di UIN ada sekitar 2.000 mahasiswa adalah hafidz dan hafidzoh. Yang keempat yakni Rumah Moderasi Beragama. Sarana ini yang akan mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip sarana nilai-nilai beragama. Memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, budaya, dan keberagaman yang menjadi aset kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Informasi bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu PTKIN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun sarana yang kelima yakni perpustakaan. Di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah ada ribuan e-book dan e-jurnal. Selain itu, masih banyak sarana-sarana yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah kita membahas sedikit dari sarana-sarana yang diberikan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
kepada mahasiswanya untuk mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mari kita beralih kepada persoalan bidang akademik. Berikut adalah gambaran akademik yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari awal masuk menuju proses pembelajaran yang berlangsung paling sedikit, yakni ada sekitar 8 semester. Selanjutnya ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan, dan selanjutnya yakni ada penelitian atau yang biasa kita kenal dengan skripsi, tugas akhir atau riset dan lain-lain. Yang selanjutnya yakni pengabdian kepada masyarakat atau biasa yang kita kenal yakni PKL atau KKN. Selanjutnya yakni ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi, dan selanjutnya yakni yudisium, dan pada akhirnya wisuda. Dan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah ini yang menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Mata kuliah tersebut meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Dan juga ada mata kuliah fakultas. Mata kuliah ini yang membedakan mata kuliah fakultas satu dengan fakultas yang lainnya, dan juga ada rumpun mata kuliah program studi. Sama seperti fakultas, mata kuliah program studi ini juga yang membedakan mata kuliah program studi satu dengan program studi lainnya. Adapun materi yang kedua, saya mengambil materi wawasan bidang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yakni Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Beliau menyampaikan mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga menyampaikan seseorang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah atau berpikir yang dilandasi ilmu pengetahuan, baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama. Yang kedua, yakni berpikir positif. Adapun berpikir positif ini bukan hanya dalam pikiran, baik dalam zahir maupun batin, perilaku atau sikap maupun perbuatan. Yang ketiga yakni kreatif dan inovatif yang mampu memberikan hal-hal baru baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Itulah 2 materi di hari pertama yang saya angkat menjadi bahan resume saya kali ini, yakni wawasan bidang akademik dan wawasan bidang kemahasiswaan. Lanjut pada hari kedua, kegiatan PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Sesuai dengan arahan, saya akan meresume 4 materi. Adapun 4 materi tersebut yakni wawasan tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, wawasan tentang Senat Mahasiswa atau SEMA, wawasan tentang Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM, dan wawasan tentang Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Langsung saja menuju materi yang ketiga, yakni wawasan tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA yang disampaikan oleh Ketua DEMA, yakni Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Beliau menyampaikan apa itu DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di lingkungan universitas. DEMA terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Turunan dari lembaga eksekutif adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Himpunan Mahasiswa Prodi. Adapun fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas. Adapun tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun Kementerian DEMA adalah 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, 4. Kementerian Agama,
5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Adapun materi yang keempat yakni wawasan tentang Senat Mahasiswa atau SEMA yang disampaikan oleh Ketua SEMA yakni Muhammad Adi Fanani, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beliau menyampaikan, apa itu SEMA? Senat Mahasiswa atau SEMA adalah organisasi mahasiswa UI Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi SEMA yakni ada 4. Yang pertama yakni advokasi, yang kedua yakni legislasi, yang ketiga yakni pengawasan, dan yang keempat yakni pengarangan. Adapun tugas SEMA yakni mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UI Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UI Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang terakhir yakni mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Adapun wewenang SEMA yakni membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi pemerintah, memberikan mandat untuk pelaksanaan Perlu 5, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang DEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, dan turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara ataupun tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO, dan yang terakhir yakni memberikan peringatan atau permohonan kepada DEMA Universitas. Adapun komisi SEMA yakni Komisi A yakni Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B yakni Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C yakni Komisi Administrasi dan Keuangan, dan Komisi D yakni Informasi dan Komunikasi, yang dibawahi oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Berlanjut kepada materi kelima yakni wawasan tentang unit kegiatan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama yakni UKM Mapala Tursina, yakni organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, susu goa, dan ilmiah. Yang kedua yakni UKM Simfoni. UKM Simfoni ini memiliki program harian yakni Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan atau Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Free Line. Adapun program mingguannya yakni Symphony Weekend Show, Day Back, Symphony Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Dia Renami, English Day, dan Yaumul Arabi. Adapun program unggulan dari UKM Symphony ini yakni Off Air atau Symphony in the Award Station, dan On Air, Daily Program dan Weekly Program. Dan UKM yang ketiga yakni Teater. Di UKM Teater ini terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Berlanjut kepada materi 6 sekaligus materi terakhir yakni Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menguasai akhirat, maka dia harus mencapainya dengan ilmu. Jikalau menginginkan keduanya, maka kuasilah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi, mahasiswa UI Maulana Malik Ibrahim harus punya dua arus besar, yakni Sunni dan Syiah Islam. Social liberalism seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, ataupun teroris. Label kontemporer adalah Islam modern dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah ataupun berkeadilan.
Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika ataupun teks dan konteks. Secara dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keabadan Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil, politik distortion, dan mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendefinisi agenda moderasi. Mahasiswa juga harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir ini, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Berikut adalah resume yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Yusuf Rizky Hidayat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.